analisis karakter peserta didik SD tuh, analisis karakternya adalah proses memahami sifat anak tuh, terus kebiasaan anak-anak, nilai dan perilaku peserta didik itu tadi, agar pembelajaran sesuai dengan kondisi nyata mereka. Kan mereka tuh kan masih SD dah, jadi kayak jangan terlalu monotonian. Tengok kita kan tidak nyambung kalau kayak tidak nyaman gitu belajar kalau terlalu monoton dengan buku, apalagi menggunakan metode ceramah. Jadi kayak harus ada kayak game, tapi game tuh harus ada yang diambilnya dari game tuh, pembelajaran atau apa. Terus ada perkembangan peserta didik SD, ada perkembangan kognitif. Anak usia SD itu berada pada tahap operasional konkret. Ciri-cirinya tuh misalnya kayak mampu berpikir logis terhadap objek yang nyata, mulai memahami konsep sebab akibat, dan dapat mengelompokkan dan mengurutkan benda. Terus mulai memahami pembelajarannya tuh. Jadi kayak pembelajaran tuh harus menggunakan media konkret seperti alat peraga, gambar, benda nyata. Terus juga hindari abstrak berlebihan tanpa contoh nyata. Sama yang kayak dibilang Bibi tadi, dia anak tuh tidak terlalu bosan dengan pembelajaran. Kalau cuman guru pakai metode ceramah, karena anak tuh bakal cepat bosan, cepat ngantuk. Jadi harus ada sambil mainnya juga, tapi tuh belajar sambil bermain, bukan cuman bermain. Harus ada pembelajaran di dalam permainan juga. Disangkut pautin kayak gitu. Terus ada juga perkembangan sosial emosional. Itu tuh kayak anak SD tuh merasa mampu dan berhasil. Kayak misalkan belajar tuh kan pasti ada kayak soal atau ujian kayak gitu dah sih. Nah mereka tuh harus merasa tuh kayak dia tuh kayak nyemangatin diri sendiri untuk aku tuh bisa ngerjain ujian ini. Biar anak tuh percaya diri gitu. Apapun hasilnya tuh tetap percaya diri. Jadi ada usaha juga gitu. Ada usaha ngerjain dewek. Terus ada juga mulai mampu bekerja dalam kelompok. Terus dalam kelas itu kan juga ada kayak biasanya kayak diskusi kayak diskusi, terus kayak jadi beban kelompok gitu kan, eksperimen tuh bagi-bagi ininya, kau nganuin ini nganuin ini, bagi tugas lah. Terus selanjutnya tuh ada perkembangan profil belajar peserta didik SD. Nah, profil belajar itu cara siswa untuk menerima, memahami, dan mengolah informasi. Nah, kalau untuk anak SD itu kan masih berkembang, sehingga cara belajarnya itu kan bisa berubah seiring usia mereka. Kayak kalau masih usia kelas 1 atau kelas 2 kan mereka masih suka bermain. Terus kelas 3 mereka udah bisa belajar fokus. Terus selanjutnya kayak gitu sampai kelas 6 mereka udah bisa ke tahap yang lebih ini dalam belajar. Jadi metode mengajar yang mereka jadi yang pertama tuh ada gaya belajar. Nah, gaya belajar itu adalah cara paling nyaman bagi siswa untuk memahami pelajaran, yang itu mencakup yang pertama visual. Siswa visual itu kan memahami materi melalui penglihatan. Jadi mereka mudah belajar dari gambar, warna, diagram atau tulisan. Contohnya, kalau saat guru menjelaskan bagian tumbuhan, siswa visual itu lebih paham kalau melihat gambar batangnya, melihat akarnya sama daun-daunnya, pokoknya melihat dari bagian-bagian dari tumbuhan itu, daripada menjelaskan penjelasannya langsung. Kayak kalau misalkan guru sedang menjelaskan terus gurunya tuh menunjukkan sebuah pohon, coba lihat pohon di sana, terus mereka langsung melihat bagian akarnya, pohonnya, batangnya, daripada gurunya menjelaskan langsung, nanti orang itu pasti kebingungan gitu. Jadi lebih kayak paham secara langsung daripada cuman kayak ngebayangin gitu dah sih. Coba kalian bayangkan, susah. Jangankan mereka, kita pun susah kalau ngebayangin. Antara yang dibilang tuh sama yang kita bayangin beda kadang. Habis itu ada minat dan motivasi.
siswa tuh tertarik pada hal konkret dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi motivasi meningkat melalui permainan dan penghargaan. Jadi kalau misalnya anak setelah selesai belajar tuh guru tuh kasih dia reward kayak ujian Hadiah. ataupun hadiah kayak gitu. Nah, misalnya dia jawabnya salah, tapi setidaknya kita tetap ngasih hadiah kecil kayak permen, habis itu Support. disupport. Ya, jadi kan Habis itu nanti siswanya bisa lebih semangat gitu. Habis itu kakek tetap dikasih tahu jawaban yang benarnya itu ini, dan jawabannya itu bukan salah tapi itu kurang tepat. Terus ada analisis konteks kelas. Konteks kelas tuh adalah kondisi nyata di lingkungan kelasnya, kayak ukuran kelasnya, jumlah siswa, sirkulasi udaranya, terus penataan tempat duduk. Itu kan berpengaruh ke apa? Pembelajaran. Pernah ada sih yang kita belajar tuh yang disuruh buat desainnya tuh Yang tempat duduk, penataan kelas tuh itu kan berpengaruh untuk Tematik. anak, ya berpengaruh ke anak, karena ya itu tadi bisa kayak misalnya dia tidak nyaman kan, tidak fokus belajarnya, tidak mungkin lah anak belajar di tempat yang maaf kotor kan, tidak nyaman, bau, terus tidak mungkin juga anak kayak sirkulasi udaranya tidak nyaman kan, juga tidak bagus untuk anak, untuk kesehatan anaknya. Ukuran kelas tidak mungkin lah anaknya 30, kelasnya kecil. Jadi jika kelas sempit dan siswa banyak, gunakan diskusi kelompok kecil. Jadi kalau misalnya tuh tadi kan kelasnya sempit, jadi anaknya banyak. Jadi berkelompok duduknya, tidak bisa kayak biasanya kan dua-dua gitu nah. Lanjut. Terus dalam analisis konteks kelas tadi kan udah disebutin sama Febri, terus nambah keberagaman siswa dalam kelas itu kan pasti nggak cuman kayak misalkan kayak kita nih ada orang Jawa, ada orang Batak, kayak lain-lain lah, ada orang Jadi Padang, siswanya jadi beragam. iya. Saling Terus menghargai. iya, saling menghargai. Terus ada juga kan dalam situ tuh kayak kemampuan akademiknya kan juga beda dah sih, kayak ada yang pintar, ada yang kurang. iya, jadi kayak ngumpul gitu lah, beda-beda. Terus kan ada kinestik. Kalau kinestik ini tuh ciri-cirinya belajar melalui gerakan dan aktivitas fisik. Nah, selanjutnya sulit duduk diam terlalu lama, lebih memahami jika langsung mencoba. Contohnya tuh siswa lebih cepat memahami konsep gaya dorong dan gaya tarik saat melakukan percobaan mendorong meja daripada hanya melihat gambar. Nah, jadi tuh kalau saat belajar tuh misalkan orang itu sedang belajar gaya tarik pembelajaran IPA. Nah, jadi gurunya tuh gak hanya menjelaskan aja tapi langsung mengajak mereka untuk melakukan praktik langsung. Misalkan menyuruh 2 orang siswa untuk menarik meja ataupun mendorong meja. Jadi siswa itu bisa langsung paham membedakan menarik dan mendorong daripada gurunya menjelaskan secara ini. Kayak coba kalian bayangin mendorong meja dan menarik meja, orang itu kan pasti lebih kebingungan, lebih gampang paham kalau mereka langsung melakukan praktik langsung kayak gitu. Habis itu ada peran guru juga. Guru tuh gak cuma mengajar tapi juga membentuk karakter, kayak yang dibilang sama Nevi tadi kan, dalam satu kelas tuh pasti banyak ininya, perbedaannya. Jadi guru tuh membentuk karakter siswa tuh satu persatu. Terus kan dari latar belakang sosial dan ekonomi itu kan pasti adalah yang kurang mampu kan, ada yang mampu, terus ada yang kayak yolah yang tidak mampu kan terbatas dari ekonominya. Jadi kita sebagai guru tuh tidak memberikan tugas yang membebani biaya kayak gitu. Nah kan kadang besok bawa ini anak-anak, besok bawa ini gitu. Nah kan kayak belum tentu Ya lanjut bawa Pajero belum tentu kadang orang tuanya kayak ada duit mau beli ini tuh untuk makan sehari-hari, susah gitu. Nah jadi kayak kita sebagai calon guru tuh janganlah kayak kalau bisa tuh ngasih, suruh anak-anak bawa kayak barang bekas baik gitu, nah yang ada di rumah Yang bisa didaur ulang. iya, jadi kayak anak tuh tidak terbebani orang tuanya.
Terus menggunakan media sederhana ya lah tuh tadi kayak barang-barang bekas kan. Jadi lebih hemat biaya dan ramah lingkungan juga. Udah. Jadi Terus ada budaya dan lingkungan. Dalam sekolah itu kan nggak pasti, kan SD tuh nggak pasti ada di kota, cuman di kota gitu kan, pasti di pedesaan kan juga ada. Terus yang kita tidak mengerti ya, bahasanya. terus dalam lingkungan pedesaan tuh pembelajarannya tuh bisa dikaitkan sama yang ada di lingkungan SD itu. Kayak misalkan kalau di pedesaan tuh kan pasti ada kebun sawit, kebun lah, terus sawah. Jadi kayak gitu, kayak misalkan IPA nih, pembelajarannya IPA. Oh, temanya tentang sawah Iya, gitu. temanya tuh kayak lingkungan. iya, lingkungannya tuh menyesuaikan lingkungan lah. Tempat. Iya. Terus kalau misalkan di perkotaan tuh bisa lewat pasar misalkan, terus kayak kendaraan. Padatnya tapi di kota. Ya, kalau misalkan di kota tuh agak sulit. Tapi kalau misalkan kayak praktikum gitu lebih mudah dah sih nyari kayak bahan-bahan. Iya, Kalau di karena desa kan agak susah. susah. Jadi menggunakan ya yang ada di sekitar situ lah. Terus selanjutnya itu ada perkembangan emosional. Nah kalau anak SD itu kan perkembangan emosionalnya itu masih berubah-ubah. Kadang mereka tuh masih bermain-main sama teman-temannya, terus tiba-tiba teman-temannya salah ngomong dikit langsung nangis, langsung ngadu ke guru gitu kan. Jadi anak SD itu kan kadang senang, kadang tiba-tiba sedih, juga kadang-kadang tiba marah. Contohnya tuh bisa langsung murung kalau jawabannya dikoreksi juga dengan nada keras. Misalkan guru lagi ngoreksi tugasnya, terus guru itu bilangnya kayak ini masih salah, terus kayak dia langsung sedih gitu. Jadi guru tuh Putus harus asa. iya langsung sedih karena jawaban dia salah. Apalagi kalau dia udah excited dengan jawabannya, merasa kalau pasti itu benar kayak gitu, ternyata masih kurang tepat, jadi pasti dia kayak sedih atau bisa jadi juga iya. Ya gitu, karakteristik peserta didik itu menunjukkan bahwa mereka harus berpikir konkret dan logis secara sederhana, membutuhkan pengakuan dan dukungan emosional, senang aktivitas aktif dan kolaboratif, lalu memiliki keberagaman gaya serta kesiapan belajar. Nah, oleh karena itu pembelajaran di SD itu harus kontekstual, interaktif, berdiferensiasi, dan berpusat pada siswa. Terus ada kesiapan belajar peserta didik tuh dipengaruhi oleh kemampuan awal. Kalau misalnya anak maaf ya kurang Dalam akademiknya. iya itu kan tidak yang kurang ini disabilitas gitu itu kan beda, tidak bisa dia masuk kalau ke sekolah yang anak-anak biasa gitu dia kan harus sekolah luar biasa. Terus dukungan dari keluarga. Jadi kalau misalnya orang tuanya nyuruh kerja, nyuruh dia nak belajar kan tidak bisa, tidak sesuai gitu, tertekan jadi dia. Terus kondisi psikologis, kalau anak gila tidak bisa juga. Terus lingkungannya kalau misalnya lingkungan preman, dia nak sekolah kan tidak bisa, agak dia Dijahatin. Bisa lah diantar maknya. Saya ngantar maknya. Maknya takut juga. Contohnya dalam materi perkalian ada siswa sudah hafal perkalian, ada yang masih perlu benda konkret. Kalau anak yang memiliki kemampuan awal kan tambah tuh kan sama dengan perkalian, pertambahan enggak yang sama dengan perkalian, penjumlahan sama dengan perkalian. Kalau misalnya anak yang kurang tuh kan dia harus butuh benda konkret kayak yang dipindah-pindah kemarin tuh. Jadi kita sebagai guru bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Bahas LK. Yang mana ini dulu?
Iya. Ini udah deh. Oh iya. Yang bab 3 yang apa kan? Iya, yang LK 3A. Yang pertama 3A. 3 mana? Di sini kita bahas tentang Lampiran 3A. mata pelajaran IPAS kelas 3 fase B. Jadi topiknya berkenalan dengan energi. Nah, ini nih dia ringkasan konteks kelasnya. Kelas 3 terdiri dari 28 peserta didik dengan kemampuan yang beragam. Sebagian ada yang aktif saat pembelajaran berlangsung dan juga ada yang pasif karena kurang percaya diri untuk berbicara. Nah, di sini nih ada sebagian anak yang aktif dalam pembelajaran dan kurang percaya diri untuk berbicara. Yang kurang percaya diri untuk berbicara nih kayak kita sebagai guru nih harus mancing anak tuh biar mancing anak biar anak tuh berani ngomong, kayak kamu jangan takut ngomong, kamu tuh harus ngomong kan. Kalau Kalau dia takut salah, sama gurunya, janganlah. Makanya jadi guru tuh jangan menakutkan. dia tidak menakutkan, tapi emang anaknya takut sama guru tuh. Ya itu gitu. kan Jadi tadi kita dibahas di karakteristiknya. Jadi guru tuh Kita harus harus tahu dekati. ya. Berarti kita ini tidak boleh masang buku Garang. Usah Jangan merengut. sering dimarahin kayak kita dulu kan, Iya. kata Mbak Syahriar. Nggak usah merengut. Jadinya bengak masuk PBS. Itu dia harus ngeyakinin anak tuh kayak ibu tidak marah kalau kamu ngomong gitu. Nah, pokoknya kayak semua harus ngomong. Kalau itu dipancing kayak semuanya ngomong, nanti yang ngomong dapat hadiah. Kalau kayak gitu kan anak-anak bakalan jadi lebih semangat. Kayak misal dia salah jawab tuh Jangan dimarahin. dilurusin bay, jangan dimarahin. Dibenarin. Iya. Dibenarin. Kayak mana sih yang benar tuh? Nah, kasih tahu bay, jangan kayak dimarahin. Iya, Jadi kamu anaknya tuh salah. kayak trauma gitu dah sih, Jadi nak anak ngomong. nak ngomong. Terus pemahaman konsep IPAS masih dominan pada pengalaman konkret sehari-hari. Sarana pembelajaran cukup tersedia seperti buku paket, gambar, dan alat seperti senter ataupun kipas kecil. Waktu belajar efektif cukup baik, namun perlu bimbingan dalam kelas saat diskusi kelompok. Nah, Bukan ini yang dari Isa, yang dari aku. Yang kedua. Yang dari aku filenya. Ada 2. Aku tahu apa yang dijelasin. Dari mana nih? pemahaman konsep IPAS masih dominan pada pengalaman konkret sehari-hari. Sarana pembelajaran. Sarana pembelajaran cukup tersedia seperti buku paket, gambar, dan alat. Kayak misalnya kan kita dalam IPAS tadi ada senter ataupun kipas kecil. Jadi kayak sarananya itu harus dipenuhi gitu. Nah, misalnya anaknya 20, buku paketnya cuma 10, 11. Jadi sikap berdua. Terus Kalau kayak gitu kurang efektif juga tuh sih. nah namanya di desa kan. Terus itu tadi kan ada alat dah. Ah, fotokopi harusnya. Iya, kalau Punya misal banyak duit, fotokopi. yang dado tuh kayak mana Yang gitu. baru pakai buku cetak. Alatnya Terus harus pakai sederhana. gambar gitu. Nah, kayak ya itu tadi yang bisa yang bisa didaur ulang karena ada membebani orang tua yang Tapi kan tidak semuanya bisa didaur ulang. Tidak ya semuanya kayak bisa pakai botol daur gitu. ulang. Nah, ya gurunya harus lebih berpikir kritis. Kalau Gambarnya di print dengan gurunya. Tapi di desa juga gak ada tempat. Ini kan tentang energi, energi kan energi. banyak. Oh iya. Itu tadi dicontohin alatnya, Senter, kipas angin kan, kipas angin tuh kan banyak dah sih, tiap orang pasti punya. Tapi Jadi kan- punya kipasnya kayak gitu. Iya kan kipas angin. Masa Sama sih kami tidak nggak ada mau? kipas tapi Tapi tahu kan? ada udah dingin di sana. Oh kayak gitu. Jadi bawa senter be. Iya, Mbak Center be.
Terus tuh waktu belajar efektif cukup baik, namun perlu bimbingan dalam kelas saat diskusi kelompok. Ya, kayak Nah, walaupun walaupun lagi lah. diskusi tetap perlu bimbingan gurunya biar anak Iya, tidak kalau hilang misalnya arah. misalnya lagi diskusi ya jangan guru langsung lepas, biarlah anak tuh kayak gini, anak tuh namanya anak SD perlu bimbingan dari kita, kayak dijelasin gini 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 gitu. Kayak jangan terlalu melepas anak, kayak malah kalau kadang tuh kan kalau kerja kelompok ya kerjain ini, ibu ke kantor nyampe lah jam istirahat ada balik Harusnya jadi guru tuh kayak misalkan disuruh diskusi, nanti abis diskusi apa yang dia dapat kita tanya udah sih. Kayak misalnya sudah kerja kelompok nih, nah ada satu kelompok suruh maju, suruh jelasin gitu, nah, atau perwakilan baik. Menurut aku kalau diskusi Satu-satu. tuh mending kayak untuk praktik gitu nah, jadi hasilnya tuh tahu anak tuh kan Kayak secara lebih langsung maksimal, gitu kalau nah. cuma materi kayak gitu mending dia dewek-dewek gitu aja ditanya sikok-sikok menurut kamu Iya, energi apa? itu apa. Soalnya menurut anak SD tuh praktik tuh termasuk ini dak sih? Kayak senang-senang sambil Main-main. belajar. Iya, kan Iya. dia senang kalau sambil bermain kayak gitu. Jadi itu masuk pembelajarannya tuh. Ya habis tuh gitu. Yang B. Komposisi kelas. Langsung catatan singkat. Terus ada komposisi kelas. Semua aja. Sebagian siswa itu membutuhkan bimbingan dalam memahami istilah ilmiah seperti sumber energi dan bentuk energi. Beberapa siswa juga perlu didorong untuk berani mengemukakan pendapat. Kayak yang kita omong tadi dah sih. Anak jangan dibungkam gitu nah. Iya, jadi anak tuh harus tahu kayak sumber energi itu tuh apa sih, bentuk energi itu apa. Jadi kita tuh kayak Harus ngelakuin, bikin anak ngomong. iya kita tuh kan Melatih dia berani. ngelakuin kayak apa praktik gitu dulu dah sih, abis itu ditanyalah satu-satu anak tuh, jadi kan pasti dia punya pikiran dewek-dewek kan. Harus ditanyain Iya, contoh energi apa gitu Iya. ya. Bentuknya dalam Tapi sehari-hari tuh apa. waktu ditanya tuh jangan kayak apa ya, Disurutin. iya jadinya takut nak ngomong padahal dia tahu tapi tidak berani ngomong. Siklus. Terus selanjutnya tuh ada peta readiness atau kesiapan prasyarat. Yang pertama tuh kelompok, perkiraan proporsinya 30%. Nah buktinya tuh belum dapat membedakan contoh sumber energi dan manfaatnya. Biasanya kan anak SD tuh belum bisa membedakan kalau gak ada contohnya gitu. Jadi harus ada gitu diberikan oleh guru kayak yang tadi Fibri sama Nevi bilang, harus ada bukti nyata yang mereka lihat supaya mereka bisa membedakannya. Terus kebutuhan dukungan awal, penggunaan gambar konkret, penjelasan bertahap, pendampingan langsung kayak yang dibilang sama Fibri tadi. Penggunaan gambar misalkan di print bisa, atau membawa yang lebih gampang didapat lah kan. Terus penjelasan bertahap, jadi tuh guru tuh menjelaskan terlebih dahulu kayak misalkan energi dan manfaatnya. Jadi guru tuh menjelaskan dulu kayak misalnya kayak gini gitu. Terus pendampingan langsung. Jadi guru saat diskusi berlangsung, guru itu harus ada di situ kayak yang tadi. Kalau misalkan gurunya lepas ini gak akan ya gitu, Nggak bisa anak gak akan belajar dewek. efektif. Misal ya. ini kan energi tuh guru bisa nyontohin lewat Iya. energi panas, matahari. Nah itu kan gampang didapat gak sih? Bis itu ada kelompok cukup atau sedang, perkiraan proporsinya 50%. Bukti atau indikatornya dapat menyebutkan contoh energi matahari dan listrik tapi belum menjelaskan manfaatnya secara lengkap. Terus kebutuhan dukungan awalnya diskusi kelompok kecil dan latihan penguatan. Nah di sini kan dia cuma bisa nyebutin contoh energi, ada energi dan matahari, listrik. ada energi listrik, tapi dia belum bisa jelasin manfaat energi matahari. Cuman dan tahu apa baik tapi manfaat. manfaatnya belum tahu. Jadi guru tuh bikin kayak kelompok kecil, habis itu dikasih penguatan, kayak guru ngejelasin ini nih untuk ini kayak gitu. Nah jadi biar anak tuh paham
contohnya tuh apa, manfaatnya tuh apa, terus secara lengkap. Jadi anak tuh belajarnya udah setengah-setengah kayak gitu, pengetahuannya tuh jadinya udah setengah-setengah kayak gitu. Ini udah lengkap, kayak Mm-mm. dia tahu kayak apa, terus manfaatnya apa gitu kan, gunanya apa. Benar. Terus catatan sosial emosional Yang maju yang cepat. maju cepat Iya. 20%. Bukti nyatanya dapat menjelaskan hubungan energi dengan aktivitas sehari-hari, kebutuhan dukungan awal, tantangan tambahan, peran sebagai tutor sebaya. Berarti peserta didik tuh dituntut, kok dituntut? Diminta untuk menjelaskan hubungan energi dengan aktivitas sehari-hari gitu. Nah, Contohnya kayak matahari itu kan energi panas, berhubungannya kayak jemur Energi baju, baju. jadi Kalau kan cepat nelayan, kering. kalau nelayan atau ngering Jemur ikan asin. jemur ikan Iya. asin, Terus listrik. listrik untuk ngecas untuk Ya. Lampu. Catatan Terus ada catatan sosial emosional. Kuncinya tuh partisipasi, kolaborasi, dan regulasi emosi. Yang pertama tuh beberapa siswa kurang percaya diri saat menjawab pertanyaan. Kayak yang tadi tuh Takut siswa, untuk ya. mengeluarkan pendapat gitu. Dia tuh Takut takut, ya dia tuh tahu jawabannya tapi tuh mau ngomong tuh susah. Makanya tuh kita Ya jadi kadang guru juga tuh karena takut salah kan. iya. Kayak, kalau aku ngomong nanti takut salah. Gimana Terus kalau disorain, salah terus aku, iya, kadang tuh jadi ada dia kan. malu. Iya. nanti kalau salah dimarahin nggak ya kayak gitu. Makanya Terus dia lagi tuh ragu. tahu ini sama kawan tuh. Nah, jadi guru kita tuh harus Bikin anak berani ngomong, iya, mengemukakan pendapatnya. Habis itu diskusi kelompok sering didominasi oleh siswa yang aktif. Ini nih berarti tidak boleh nggak sih kayak satu kelompok nih cuma misalnya kelompok satu semuanya tuh kelompok yang orangnya aktif, yang pintar semua, sedangkan di kelompok dua nih biasa baik kayak yo pengetahuannya di bawah nggak- rata-rata. jangan di bawah rata-rata. Iya pasif tuh tadi gak sih? Pasif tuh kan jarang omong gitu kan. Terus Jangan semuanya yang pendiam semua. jadi harus dicampur-campur kayak gitu. Di kelompok satu nih ada yang biasa B, ada yang pintar, ada yang pintar nian kayak gitu. Juga di kelompok dua jangan cuman di kelompok satu B ini nih kumpulan orang pintar, di kelompok dua nih yo kayak biasa-biasa B. Jadi harus dicampur. Jangan cuman kelompoknya kalian yang cari sendiri, otomatis anak tuh pasti bakalan ngambil yang kayak Teman-teman. yang pintar-pintar sini kayak gitu, yang kawan-kawannya tuh di sini. Jadi bikin anak tuh berkawannya cuman yang ini B, tidak mau berkawan sama yang lain. Jadi tuh emang harus dicampur kayak gitu biar anak tuh berkawan sama semuanya, biar dia tuh kayak oh kalau belajar sama dia nih kayak gini kayak gitu. Nah Terus siswa cenderung lebih antusias jika pembelajaran menggunakan alat peraga atau praktik langsung. Jadi kan kita IPAS, jadi kayak lebih Banyak praktik. dia lebih nyambung gitu kan. Kalau cuma dijelasin nggak bakal paham kan. mungkin beberapa anak tuh paham, tapi Iya. kebanyakan tuh kayak masih kurang. butuh alat peraga gitu. Nah, kayak berjemur, nengok matahari, kering nggak bajunya. Terus kalau alat peraga tuh kayak saluran pernapasan, bisa kita jadi guru tuh kayak buat yang kayak dipompa-pompa. bus iya, jadinya kan itu kan hampir-hampir kayak main kan, tapi kan dia paham Ada pembelajaran. ini, Berarti gitu kalau kan. aku napas kayak gini. Nah iya, nggak cuma ngebayangin. udah yang Terus yang E itu sumber daya dan kendala konteks. Sarana waktu efektif budaya kelas. Nah, sumber daya yang tersedia itu buku paket IPAS, gambar sumber energi, alat sederhana seperti senter, baterai, kipas kecil, papan tulis. Nah, kendala utamanya tuh variasi kemampuan memahami konsep abstrak dan manajemen waktu saat diskusi kelompok. Nah, jadi kan siswa itu saat guru menjelaskan tuh kendalanya kadang kurang memahami konsep. Ini kayak misalkan guru menjelaskan bagaimana proses saat senter menyala kayak gitu. Nah, jadi guru tuh menjelaskan kayak senter itu bisa menyala karena terjadinya ini. Terus siswanya tuh kayak kekurangan kurang paham untuk memahami konsep yang dijelaskan guru tadi.
Terus manajemen waktu saat diskusi kelompok. Jadi guru tuh harus memanajemen waktu itu dengan tepat. Misalkan diskusi menjelaskan, iya waktunya tuh harus sesuai lah. Misalkan dia mendiskusikan tentang materi ini, itu biasanya membutuhkan waktu 20 menit karena memang agak susah kayak gitu misalkan. Terus kalau diskusi yang lain ya per materi kan beda-beda kan, proses kita mengerjakan diskusi itu pastinya beda-beda, nggak semuanya sama. Misalkan membuat praktikum kain kering misalkan, kan itu nggak langsung kering dalam 2 menit kan. Jadi waktu itu harus dimanajemen dengan tepat oleh guru gitu. 3B, ringkasan perkembangan relevan untuk topik kognitif, sosial, emosional, dan moral. Ranah kognitif, temuan atau dugaan berbasis bukti. Peserta didik masih berada pada tahap berpikir konkret. Mereka lebih mudah memahami konsep energi melalui contoh nyata seperti matahari, makanan, dan listrik. Sebagian peserta didik masih bingung membedakan antara sumber energi dan manfaat energi. Terus implikasi desain. Pembelajaran menggunakan benda konkret seperti santer, baterai, dan kipas, menggunakan gambar dan video pendek, memberikan contoh dari kehidupan sehari-hari. Asesmen dilakukan melalui tanya jawab dan tugas mengelompokkan gambar sumber energi. Terus ada yang sosial emosional. Temuan atau dugaannya, peserta didik senang belajar secara berkelompok, tetapi masih ada yang kurang percaya diri untuk berbicara. Beberapa peserta didik mudah kehilangan fokus jika pembelajaran terlalu lama tanpa aktivitas. Nah, implikasi desainnya membagi peran dalam kelompok. Ada yang menulis, membicara, dan ada yang pengamat. Terus menggunakan metode think, pair, share sebelum diskusi kelas, lalu memberikan kalimat bantu untuk menjawab dan memberikan apresiasi terhadap usaha dan partisipasi peserta didik. Ketiga, moral atau tanggung jawab. Temuannya tuh peserta didik mulai memahami aturan kelas, tetapi masih perlu penguatan dalam tanggung jawab tugas kelompok. Ada kecenderungan sebagian peserta didik menyerahkan tugas kepada teman yang lebih aktif. Implikasi desainnya menyusun kesepakatan kelas sebelum melakukan kegiatan, memberikan penilaian sederhana terhadap hasil kerja sama kelompok, melakukan refleksi singkat di akhir pembelajaran tentang peran dan kontribusi masing-masing peserta didik, memberikan tugas individu kecil untuk memastikan semua peserta didik terlibat dalam kelompok. Kau baca. Selanjutnya lampiran 3C. Buat persona berbasis persona Learning. belajar yang tampak atau bukti. Yang pertama, kesulitan membedakan sumber energi dan manfaat energi saat tanya jawab. Nah, itu kayak saat guru menjelaskan misalkan sumber energi dan manfaat energi. Saat guru bertanya, apa itu sumber energi? Bisa jadi orang tuh jawab itu manfaat dari energi itu, bisa karena terbalik gitu. Jadi kurang mampu membedakan sumbernya sama manfaatnya. Misalkan guru tanya sumber tapi yang dijawab manfaat. Sebaliknya kayak gitu. Terus yang kedua, menunggu teman menjawab terlebih dahulu. Terus kayak saat guru bertanya misalkan apa itu sumber energi kayak gitu. Apa aja benda yang memiliki energi gitu kan. Terus misalkan dari 28 siswanya tuh nggak mau mengutarakan pendapat terlebih dahulu, jadi mereka nunggu ada teman yang menjawab dulu, nggak mau duluan Dia langsung takut saya salah gitu. gitu, Iya, jadi tunggu teman-temannya dulu yang menjawab. Terus yang selanjutnya tuh sering bertanya ulang instruksi guru, kayak guru udah menjelaskan tapi mereka tuh kayak bertanya sampai berulang-ulang, ini gimana bu, kayak gitu dengan pertanyaan yang sama.
Kemudian membutuhkan penguatan konsep dasar tentang contoh sumber energi. Yang ke berapa ini? Selanjutnya membutuhkan bantuan visual kayak yang tadi, gambar atau kartu konsep. Kemudian kepercayaan diri masih rendah saat berbicara di depan kelas. Nah, ini tuh dukungan atau scaffolding yang diperlukan. Dukungan yang diperlukan tuh penggunaan alat peraga konkret seperti senter atau baterai, yang bekerja dengan pilihan jawaban bergambar, pendampingan guru saat diskusi kelompok kecil. Nah, resiko jika dukungan tidak disediakan, siswa semakin pasif dan bergantung pada teman. Miskonsepsi tentang energi tidak terkoreksi, lalu motivasi belajar jadi menurun. Nah, adapun tantangan atau target yang tetap dijaga yaitu mampu menyebutkan minimal 3 contoh sumber energi dengan benar dan berani menyampaikan satu pendapat dalam diskusi kelompok. Jadi anak itu tetap harus berani ngomong pendapat tentang materi yang dipelajari. Terus Yang B, ciri Persona persona B, rata-rata atau umum. Ciri perilaku belajar yang tampak atau bukti. Yang pertama, kesulitan membedakan sumber energi dan manfaat energi saat tanya jawab. Terus menunggu teman menjawab terlebih dahulu. Terus sering bertanya ulang instruksi guru. Kurang nyambung. jadi Miskom ya. anak tuh harus fokus juga ngedengerin kita gitu. Iya, kayak kita tuh ngomongnya yang jelas, kayak detail gitu nah. Jangan ngomong cuma sekali, setidaknya 2 kali ngomong. Diingatkan anak tuh, Tapi apalagi kan kayak anak SD kayak guru udah dijelasin, tapi kayak pas disuruh praktik, Bu ini kayak gimana ya gitu. Nah, Terus udah dijelasin sama yang kelompok ini, terus kelompok itu nanya ya hal yang sama kayak, Bu ini gimana ya? Bisa Itu jadi tuh udah karena dijelasin. anak tuh kurang percaya diri dia kayak iya. aku tuh sebenarnya nggak tahu tapi aku takut salah. Jadi Nah, bertanya jadi gitu, dia nah. meyakinkan, memastikan lagi. Tapi kan juga ada dah sih anak yang kurang kayak Lemot. dia tuh iya dia kayak banyak Kurang mikir. Padahal Iya. gurunya udah jelasin kayak misalkan kelompok itu udah nanya, terus gurunya langsung menjelaskan ke semua. Terus setelah selesai dijelaskan tuh kelompok lain nanya lagi, Bu ini kayak gimana? Itu kan bikin kesal. Kadang juga miskom, gurunya ngomong apa dia nyambungnya apa. ya berarti anaknya ngomong kan gurunya. Terus kebutuhan belajar prioritas. Membutuhkan penguatan konsep dasar tentang contoh sumber energi. Terus membutuhkan bantuan visual seperti gambar atau kartu konsep. Terus kepercayaan diri masih rendah saat berbicara di depan kelas. Jadi kita sebagai guru harus Bikin anak tuh percaya diri. kayak mana caranya kita harus buat anak yang enggak pede tuh jadi pede ngomong di depan kelas. Udah. Terus ada dukungan apa nih? Folding. Scaffolding yang diperlukan. Yang pertama tuh penggunaan alat peraga konkret atau senter baterai. Yang kedua tuh lembar kerja dengan pilihan jawaban bergambar. Yang ketiga tuh pendampingan guru saat diskusi kelompok. Nah, contohnya tuh dia tuh peserta didiknya tuh suruh kerja kelompok. Terus pakai alat peraga yang konkret. Jadi siswanya tuh lebih paham pakai alat peraga daripada cuman kayak dijelasin. Bayang-bayangin. Iya. Bayangin kalian ada senter ini nih. Nah, iya, dia kayak gitu. Bayangin mati lampu. Seneng apa? Terus Resiko jika apa? Oh, sudah. Salah. Risiko jika dukungan tidak disediakan. Nanti siswa semakin pasif dan bergantung pada teman. Terus miskonsepsi tentang energi tidak terkoreksi. Kemudian motivasi belajarnya tuh menurun. Terus ada juga tantangan atau target yang tetap dijaga. Sama baik sih kayak tadi. Mampu menyebutkan minimal 3 contoh sumber energi dengan benar, berani menyampaikan satu pendapat dalam diskusi kelompok. Misalnya C. ciri perilaku belajar yang tampak atau bukti. Yang pertama, cepat memahami perbedaan sumber dan manfaat energi. Terus sering membantu teman menjawab pertanyaan. Terus antusias saat diberi tugas tambahan. Ada juga kebutuhan belajar prioritas seperti tantangan yang lebih kompleks dan kesempatan mengembangkan rasa tanggung jawab sosial.
Terus ada dukungan yang diperlukan, tugas tambahan seperti mencari contoh energi alternatif, peran sebagai fasilitator atau ketua kelompok, pertanyaan tingkat lebih tinggi. Nah, risiko jika dukungan tidak disediakan, pembelajaran itu menjadi lebih bosan dan kurang tertantang dan mendominasi diskusi tanpa arah yang terstruktur. Habis itu tantangan atau target yang tetap mampu menjelaskan jenis energi lain di luar contoh umum dan membantu teman tanpa mendominasi kelompok. Jadi di sini nih, misalnya kelompok 3 kesusahan, jadi kelompok 2 nih tidak apa-apa ngebantu kelompok 3 nih tadi, tidak harus cuman kelompok 3 nih B yang cari jawaban ini kayak gini, ini kayak gini. Jadi semua orang tuh harus saling membantu, jangan cuman kau kan udah ada kelompok, ya udah kelompok kau baik gitu. Orang nanya tidak boleh gitu kan. Tidak boleh pelit ilmu. Terus 3D. 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 Lembar observasi terstruktur. Aspek partisipasi. Indikator yang diamati: mengangkat tangan, bertanya, menyampaikan ide. Bukti atau catatan singkat: 10 siswa aktif menjawab pertanyaan guru, 6 siswa hanya berbicara saat ditunjuk, 4 siswa terlihat diam dan menunduk saat diskusi. Implikasi dugaan atau kebutuhan dukungan: perlu strategi think pair share saat semua siswa punya kesempatan berbicara, perlu pertanyaan terarah untuk siswa aktif. Yang kedua, strategi kerja. Indikator yang diamati: menggunakan contoh atau alat bantu, mencoba alternatif. Bukti nyatanya, beberapa kelompok langsung menggunakan gambar untuk mengelompokkan sumber energi. 2 kelompok menunggu arahan guru sebelum memulai. Implikasi atau dugaan kebutuhan dugaan: perlu instruksi langkah-langkah kerja yang lebih jelas dan contoh awal, modeling. Yang ketiga, interaksi sosial. Indikator bergiliran berbicara, mendengar, konflik, atau negosiasi. Bukti dalam 3 kelompok, 1 siswa mendominasi pembicara. Ada 1 kelompok yang sempat berdebat tentang jawaban tanpa mendengarkan pendapat teman yang lain. Implikasi: perlu membagikan peran, ketua, penulis, atau pembaca. Perlu aturan diskusi sederhana dan penguatan sikap saling menghargai antar teman. Kemudian regulasi emosi. Indikator yang diamati: bertahan saat sulit, meminta bantuan, mudah frustasi. 2 siswa, buktinya 2 siswa terlihat menyerah saat tidak tahu jawaban dan menunggu teman. 1 siswa meminta bantuan guru ketika bingung. Implikasi atau dugaan: perlu kalimat bantu dan dukungan verbal agar siswa tetap mencoba. Perlu penguatan bahwa salah satu adalah bagian dari belajar. Terus aspek bahasa atau literasi. Indikatornya memahami instruksi, membaca soal, menulis jawaban. Buktinya, sebagian besar siswa mampu membaca soal dengan lancar. 5 siswa masih bertanya arti kata sumber energi. Implikasinya perlu penjelasan kosakata sebelum tugas. Gunakan kartu kata dan gambar pendukung. Ringkasan 3, temuan utama atau berbasis bukti. Yang pertama itu partisipasi belum merata, masih ada siswa yang pasif saat diskusi. Yang kedua, beberapa siswa belum memahami istilah sumber energi secara jelas. Yang ketiga, kerja kelompok belum terstruktur sehingga ada siswa yang mendominasi. Yang kedua, keputusan dukungan cepat atau quick support untuk pertemuan berikutnya. Yang pertama itu menggunakan metode think pair share sebelum diskusi kelas agar semua siswa berbicara minimal kepada 1 teman. Yang kedua, membuat pembagian peran dalam kelompok secara menyiapkan kartu kosakata sumber energi dan manfaat energi dengan gambar pendukung.
udah lagi ya. Ya, Kemudian lampiran 3E. Di yang aku Sudah ada. Kemudian Iya, lampiran kan? Cepatlah. 3E. Yang pertama stimulus atau tugasnya yaitu lihat gambar berikut. Kipas yang menyala, kompor yang sedang memasak, oh iya, mobil yang sedang berjalan. Apa yang sama dari ketiga benda tersebut? Jawaban ideal atau kriterianya itu semua membutuhkan energi untuk berfungsi atau melakukan kerja. Apa yang ditunjukkan? Jika tidak menjawab, butuh dukungan untuk mengenali hubungan antara benda dan energi. Jika menjawab, semua menggunakan listrik atau bahan bakar, miskonsepsi antara sumber energi dan energi itu sendiri. Kemudian yang kedua, cepatlah. Kemudian yang kedua, stimulus atau tugasnya, tuliskan 2 contoh energi yang kamu kenal dan jelaskan untuk apa energi itu digunakan. Jawaban idealnya dapat menyebutkan contoh, misalkan energi listrik untuk menyalakan lampu, energi panas untuk memasak, dan menjelaskan fungsinya dengan jelas. Apa yang ditunjukkan? Jika hanya menyebutkan sumber bukan energi, perlu pemahaman tentang perbedaan sumber dan energi. Jika tidak menjelaskan fungsi, butuh dukungan untuk mengaitkan energi dengan aktivitas kerja. Kemudian yang ketiga, stimulusnya, apakah baterai merupakan energi? Jelaskan alasannya. Jawaban idealnya tidak. Baterai adalah sumber yang menghasilkan energi listrik untuk digunakan oleh alat elektronik. Apa yang ditunjukkan? Jika menjawab ya, miskonsepsi besar tentang definisi energi dan sumber energi. Jika dapat menjelaskan dengan benar, sudah memahami konsep dasar perbedaan keduanya. Kemudian yang keempat, stimulusnya, sebutkan suatu contoh energi yang berasal dari alam dan jelaskan bagaimana kita menggunakannya. Jawaban idealnya contohnya, energi matahari untuk menghangatkan tubuh atau menumbuhkan tanaman, energi air untuk memutar turbin pembangkit listrik. Apa yang ditunjukkan? Jika tidak menyebutkan dari alam, butuh contoh beragam sumber energi. Jika menjelaskan penggunaannya, sudah mampu mengaitkan energi dengan konteks nyata. Kemudian yang kelima, stimulusnya, mengapa kita perlu menghemat listrik? Jawaban idealnya, agar sumber energi tidak cepat habis dan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Apa yang ditunjukkan? Jika hanya menjawab untuk penghemat uang, pemahaman terbatas pada manfaat ekonomi saja. Jika dapat menyebutkan lingkungan, artinya sudah memahami lingkungan energi bagi kehidupan. Selanjutnya lampiran 3F. 3F, wawancara mini atau konferensi belajar. Pertanyaan inti, bagaimana yang paling mudah, paling sulit, mengapa? Catatan jawaban ringkas. 1. Karena siswa mengatakan bagian yang sulit adalah membedakan sumber energi dan manfaat energi karena menurutnya semua sama-sama energi. Yang kedua, strategi apa yang kamu pakai saat mengajar? Saat mengerjakan tugas, siswa menggunakan teman menjawab terlebih dahulu. Kalau bingung, kamu biasanya minta bantuan siapa atau apa? Jika bingung, siswa hanya diam dan tidak langsung bertanya kepada guru. Menurutmu, tugas seperti apa yang membuatmu semangat belajar? Implementasi kebutuhan dukungan, membutuhkan penjelasan ulang menggunakan gambar konkret atau contoh nyata. Perlu dorongan untuk berani bertanya, misalnya dengan kartu, boleh bertanya. Perlu latihan membedakan melalui aktivitas mengelompokkan gambar sumber dan manfaat energi. Kemudian lampiran 3G. Lampiran 3G tentang peta kebutuhan belajar, readiness, interest, support, berries. Terus yang pertama tuh kelompok atau person. Person A, persyaratannya tuh belum dapat mengidentifikasi energi, sulit membedakan sumber energi dengan energinya, mengenali 1 sampai 2 contoh energi.
minat atau konteksnya itu minat cukup tinggi pada aktivitas praktis yang dapat diraba, kurang tertarik dengan pembelajaran hanya berbasis teks, lebih suka melihat daripada membaca. Support atau dukungan yang diperlukan, alat peraga konkret dan demonstrasi langsung, lembar kerja dengan gambar dan petunjuk singkat, bimbingan individu atau kelompok kecil, penjelasan lisan yang jelas dan singkat. Hambatannya rasa tidak percaya diri, kemampuan literasi sedang, pengalaman belajar sebelumnya yang kurang menyenangkan. Terus yang kedua, persona B dapat mengenali 3-4 contoh energi. Belum dapat mengidentifikasikan energi dengan benar, sebagian ada diskonsepsi tentang sumber energi. Minatnya minat tinggi pada aktivitas kelompok dan diskusi, tertarik dengan contoh energi di lingkungan sekitar, kurang tertarik jika aktivitas terlalu lama. Dukungannya contoh beragam dari berbagai sumber energi, diskusi kelompok yang terstruktur, lembar kerja dengan panduan langkah demi langkah, video edukatif singkat tentang energi. Hambatannya kadang kurang fokus, sulit mengaitkan konsep dengan contoh baru, mengingat apa yang diajarkan, waktu belajar yang terbatas, tidak cukup waktu untuk mengeksplorasi. Ya. Persona C persyaratannya dapat mengidentifikasi energi dengan benar, mengenali banyak contoh energi, dapat mengaitkan energi dengan masalah lingkungan. Minat atau konteksnya, minat sangat tinggi pada energi alternatif, pada inovasi baru, tertarik dengan proyek yang menantang dan suka membantu teman yang kesulitan. Supportnya, sumber bacaan tambahan yang mendalam, tugas proyek kecil yang mandiri, peran sebagai fasilitator kelompok, akses ke informasi tentang energi yang terbaru. Hambatannya, mudah bosan jika materi terlalu mudah atau sering mengganggu temannya. Kadang terlalu mendominasi diskusi. Beberapa teman merasa tidak punya kesempatan, sumber informasi terbatas di sekolah, catatan kelas umum. Kemudian catatan kelas umum. Mayoritas siswa sudah memiliki pengetahuan awal tentang contoh energi sehari-hari. Hanya sebagian kecil yang memahami konsep dasar energi sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Ada variasi kemampuan dalam memahami instruksi dan menyampaikan ide. Kemudian minat. Secara umum siswa lebih suka pembelajaran praktis daripada teoritis. Minat meningkat jika materi dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari atau lingkungan sekitar. Banyak siswa tertarik dengan cara hemat energi. Kemudian dukungan, alat peraga yang cukup untuk semua kelompok, poster konsep dasar energi yang terpasang di kelas, panduan berbicara dan mendengar dalam diskusi, rubrik penilaian yang jelas dan transparan. Kemudian hambatan, alat peraga terbatas, siswa harus bergiliran, waktu belajar yang efektif hanya 35 menit. Beberapa siswa kurang memperhatikan karena terlalu fokus kepada tugas sebaya. Ruang kelas yang sempit untuk aktivitas praktis. Terus lampiran 3H, kebutuhan prioritas berbasis bukti. Yang pertama, banyak siswa memiliki miskonsepsi tentang sumber energi dan energi itu sendiri. Keputusan desainnya, demonstrasi konkret menggunakan baterai, lampu, dan kabel, peta konsep visual yang membedakan sumber dan energi. Lalu aktivitas mencocokkan sumber energi dengan jenis energi yang dihasilkan. Habis itu ada keputusan interaksi. Kelompok kecil 4-5 siswa dengan peran yang jelas, diskusi menggunakan sentence starters, bergiliran menyampaikan hasil diskusi. Kemudian ada diferensiasi awal, prosesnya Persona C, persona A. Persona A menggunakan kartu gambar untuk mencocokkan. Persona B menggunakan lembar kerja dengan petunjuk. Persona C membuat peta hubungan sendiri dan produk.
produk, persona A melukis contoh, persona B menulis kalimat, persona C membuat ringkasan singkat. Bukti belajarnya lembar kerja pencocokan dan gambar, observasi selama diskusi, dan catatan jawaban siswa saat demonstrasi. Yang kedua, partisipasi siswa bervariasi, sebagian pasif dalam diskusi kelas besar. Keputusan desainnya metode think, pair, share sebelum diskusi kelas, opsi kontribusi nonverbal menunjukkan gambar dan menulis catatan, terus poster sentence di kelas. Keputusan interaksinya kelompok heterogen untuk membantu satu sama lain, peran rotatif sebagai penyampaian hasil kelompok, aturan jelas tentang berbicara dan mendengarkan. Diferensiasi awalnya proses Keberapa? ini prosesnya apa? Apa yang gue ketik di sini? Proses itu didikte sama Evi. Kau yang ngetik. Proses persona A dapat berkontribusi dengan menunjukkan gambar, persona B berdiskusi dengan pasangan terlebih dahulu, persona C memimpin diskusi kelompok. Produk, persona A mengisi kolom gambar, persona B mengisi kolom teks, dan C menyusun poin utama diskusi. Kemudian bukti belajarnya checklist partisipasi kelompok, catatan hasil think, pair share, observasi perilaku sosial selama kelompok, selama kerja kelompok. Berapa deh? Kalau aku cuma nulis dulu. Kemudian kebutuhan prioritas berbakti bagian 3. Variasi kemampuan literasi memengaruhi pemahaman instruksi. Instruksi diberikan dalam bentuk lisan dan tulisan dengan gambar, teks bertingkat untuk bacaan tambahan, lembar kerja dengan bahasa yang sederhana dan jelas. Keputusan interaksi atau kelompok. Kelompok kerja dengan teman dapat saling membantu membaca. Pencatat kelompok yang bertugas membaca instruksi untuk anggota lain. Diskusi tentang makna kunci ilmiah. Kemudian diferensiasi awal, proses. Yang pertama proses, persona A menggunakan lembar kerja dengan gambar dominan, persona B menggunakan teks sederhana, persona C menggunakan teks yang lebih mendalam. Kemudian produk, persona A menjawab dengan gambar atau kata kunci, persona B menjawab dengan kalimat pendek, persona C menjawab dengan paragraf singkat. Kemudian bukti belajarnya, teks pemahaman instruksi singkat, lembar kerja dengan variasi format, observasi kemampuan siswa dalam mengikuti instruksi. Kemudian yang keempat, keputusan desainnya, aktivitas eksplorasi mencari contoh energi di sekitar sekolah, proyek kecil membuat poster hemat energi di rumah atau kelas, diskusi tentang pentingnya energi bagi lingkungan. Kemudian keputusan interaksi atau kelompok, kelompok eksplorasi atau bergerak keluar kelas, bekerjasama dengan teman sebaya untuk membuat poster, presentasi hasil proyek ke kelas lain. Kemudian diferensiasi awal, yang pertama proses, persona A mengumpulkan gambar contoh, persona B mengumpulkan informasi dan gambar, persona C merancang dan menyusun poster. Kemudian produk, persona A membuat poster dengan gambar, persona B membuat poster dengan gambar dan teks, persona C membuat poster dengan teks dan saran tindakan. Kemudian bukti belajar, catatan hasil eksplorasi, poster yang dibuat peserta didik, presentasi dan umpan balik antar peserta didik. Kemudian yang terakhir, kebutuhan prioritas yaitu aktivitas dengan tahapan yang jelas dan dapat diselesaikan secara bertahap. Tugas tambahan untuk siswa yang selesai cepat, bimbingan tambah untuk siswa yang kesulitan. Kelompok fleksibel atau dapat bergabung dengan kelompok lain jika sudah selesai. Siswa yang cepat selesai dapat membantu teman yang lain dengan izin guru. Waktu istirahat singkat antara tahapan aktivitas. Yang pertama proses, persona A bekerja dengan langkah yang lebih lambat dan terstruktur, persona B bekerja sesuai jadwal, persona C mendapatkan tugas tantangan tambahan. Kemudian produk, persona A menyelesaikan tugas dasar, persona B menyelesaikan tugas dasar dan tambahan kecil, persona C menyelesaikan tugas dasar dan proyek tambahan. Lembar kerja dengan tahapan yang dapat dicentang, tugas tantangan dalam amplop terpisah, kemudian catatan waktu penyelesaian tugas. Selanjutnya lampiran 3I, catatan perbaikan. Perlu memastikan bahwa kelompok fleksibel tidak perlu
tidak membuat peserta didik yang membutuhkan dukungan merasa kurang mampu. Kemudian akan menambahkan lebih banyak contoh energi dari budaya lokal untuk meningkatkan relevansi dengan kehidupan peserta didik. Jadi itu intinya di dalam kelompok tuh boleh saling membantu satu sama lain, tidak harus kelompok A di A B semuanya, kelompok B di B semuanya. Jadi bisa A bantu B, B bantu C. Ya saling membantu lah. Kalau misalkan nggak ngerti tanya kelompok lain. Iya, biar pembelajaran tuh jadi maksimal.